Konser dangdut di pinggir pantai. Apakah kita akan menonton film drama musikal dangdut? Akulah si Duyung Senja. Duyung macam apa yang gak sengaja maki-maki orang? Hahaha. Jika kalian tahu, orang yang sedang kalian tonton ini adalah si Duyung Senja sang pencipta kentut Lucifer 3000. Hahaha. Penasaran kan? Definisi bikin film gila yang gak tanggung-tanggung gilanya. Semua bisa kalian saksikan dalam film gokil The Big Four. Oke, langsung saja mari kita bahas filmnya. The Big Four adalah sebuah film laga komedi Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Timo Cahyanto. Film produksi Frontier Pictures dan Netflix Studios ini tayang secara global di Netflix sejak 15 Desember 2022. Film ini tidak ditayangkan di bioskop melainkan hanya di Netflix saja. Film ini sangat tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur karena banyak sekali adegan-adegan kekerasan di dalamnya. Durasi film ini 141 menit. Film ini berhasil meraih 11 nominasi Piala Citra dalam Festival Film Indonesia tahun 2023 dan berhasil menang untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik tahun 2023. Cerita The Big Four berpusat pada Dina, detektif yang dikenal lurus dan memegang teguh prinsip sebagai anggota polisi. Suatu hari, Dina mendapati sang ayah meninggal secara misterius. Ia berupaya mengungkap misteri kematian ayahnya dengan mengikuti petunjuk yang ditemukan. Berbagai petunjuk membawa Dina ke sebuah pulau tropis bernama Pulau Bersih. Di sana, Dina justru mendapat informasi tentang sisi lain ayahnya yang selama ini tidak diketahui. Sang ayah ternyata merupakan pemimpin kelompok pembunuh bayaran yang memiliki banyak murid. Situasi semakin sulit karena keberadaan Dina terendus musuh lama ayahnya. Di samping itu, Dina juga bertemu 4 murid ayahnya yang kini telah pensiun. Keempat mantan pembunuh bayaran itu adalah Topan alias si pemimpin, Jenggo si penembak jitu, Alpa si garang dan Paelor si umpan. Selama masih aktif jadi pembunuh bayaran, mereka bekerja sebagai satu tim dengan tugas sesuai julukan masing-masing. Topan CS pun kembali bersatu seiring dengan masalah yang dihadapi Dina. Mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan musuh sekaligus mengungkap kematian ayah Dina yang misterius. Mampukah mereka mengungkapnya? Jawabannya tanpa basa-basi bisa langsung kalian temukan dalam film The Big Four. Oke, seperti biasa setelah kita bahas alur cerita filmnya, mari kita bahas tokoh dalam film ini satu persatu. Topan. Jika kelompok ini dianggap sebagai keluarga, maka Topan adalah anak paling pertama. Dia adalah sang pemimpin dalam kelompok. Memiliki jiwa solidaritas dan kepemimpinan yang tinggi. Setidaknya dia merupakan orang yang paling dewasa dalam tim. Jika dalam pertempuran, Topan adalah yang paling diandalkan. Kemampuan bela diri, penguasaan senjata dan pertarungan jarak dekat bisa dibilang dia nomor 1 dalam tim. Menyelesaikan dengan cepat. Itu adalah prinsip kerja Topan. Jenggo. Jika dalam keluarga Topan adalah anak pertama, maka Jenggo adalah anak kedua. Dia adalah sang penembak jitu dalam kelompok. Menurut saya Jenggo merupakan anggota tim yang paling lucu, aneh dan paling tidak bisa panik. Maka dari itu Jenggo selalu mencoba untuk tenang dalam menghadapi semua hal walaupun ketenangan yang dia ciptakan tetap konyol. Bahkan konyolnya lagi, dari ajaran ketenangan yang dia berikan ke orang lain. Dia diangkat menjadi pemimpin sekte aneh. Hahaha. Setidaknya dia merupakan orang yang paling tenang dalam tim. Jika dalam pertempuran, Jenggo adalah petarung garis paling belakang melindungi tim dari kejauhan. Kemampuan bela diri bisa dibilang paling lemah, tapi soal penguasaan senjata dan pertarungan jarak jauh dia rajanya dalam tim. Menyelesaikan dengan tenang. Itu adalah prinsip kerja Jenggo. Alpa. Jika dalam keluarga Jenggo adalah anak kedua, maka Alpa adalah anak ketiga. Dia adalah sang penghancur dalam kelompok. Menurut saya Alpa merupakan anggota tim yang paling brutal, gila, dan sering berkata kasar tapi juga yang paling perhatian. Dia merupakan wanita satu-satunya dalam tim. Dalam tim, Alpa juga sering mendapatkan peranan penting seperti membuat kekacauan, meledakkan area dan lain-lain. Dia juga mampu menciptakan alat-alat yang berguna dalam pertempuran. Salah satu ciptaannya adalah kentut Lucifer 3000.
Dia adalah anggota tim yang paling bertolak belakang dengan Django. Jika Django suka ketenangan, maka Alpha suka kekacauan. Jika dalam pertempuran, Alpha adalah rekan kerja sama Topan dalam pertarungan garis depan. Kemampuan bela diri bisa dibilang biasa saja, tapi soal pembuat kekacauan dia adalah nomor satu. Menyelesaikan dengan brutal. Itu adalah prinsip kerja Alpha. Pelor. Jika dalam keluarga Alpha adalah anak ketiga, maka Pelor adalah anak terakhir. Dia adalah sang umpan dalam kelompok. Menurut saya Pelor merupakan anggota tim yang paling penakut dan sering kabur, tapi juga yang paling disayang oleh anggota tim. Dalam tim, peran Pelor adalah sebagai umpan, pengalih perhatian dan pengecoh lawan. Dia merupakan anggota tim yang paling sering tertangkap karena paling lemah di antara lainnya. Layaknya anak terakhir, dia adalah anggota tim yang paling sering dilindungi oleh teman-teman tim lainnya. Dia adalah anggota tim yang paling suka pamer apabila berhasil menyelesaikan pekerjaan. Kemampuan bela diri bisa dibilang paling lemah, tapi soal pengalih perhatian dialah yang paling diandalkan. Menyelesaikan dengan kabur. Itu adalah prinsip kerja Pelor. Dina. Dina bukan bagian dari kelompok The Big Four, tapi Dina merupakan jantung pengganti Bapak dalam tim. Tim The Big Four aslinya memiliki seorang mentor yang sudah dianggap sebagai Bapak sendiri. Namun karena suatu hal akhirnya Bapak meninggal, kelompok menjadi tidak memiliki motivasi lagi untuk bekerja dan memilih pensiun. Hingga datang sosok Dina yang ingin menguak misteri di balik kematian ayahnya. Dina merupakan seorang polisi wanita. Saat kematian ayahnya, Dina merasa tidak puas dengan kinerja dari satuan kepolisian dan berusaha mengungkap kematian ayahnya sendiri. Jejak pencarian kebenaran di balik kasus kematian ayahnya membawanya kepada suatu pulau dan mempertemukannya dengan The Big Four. Dina merupakan orang yang paling bertolak belakang dengan para anggota The Big Four, selain karena yang paling kaku, dia juga selalu mengedepankan prosedur dan aturan. Kemampuan bela diri dan penggunaan senjata dia dapatkan saat pelatihan menjadi polisi. Menyelesaikan dengan benar. Itu adalah prinsip kerja Dina. Oke, setelah kita bahas beberapa tokoh dalam filmnya, mari kita bahas terkait filmnya itu sendiri. Film berjudul The Big Four adalah percobaan yang berhasil dari seorang sutradara berbakat Timo Cahyanto menggabungkan antara genre aksi dan genre komedi. Bahkan di awal film saja kita sudah disuguhkan dengan adegan berdarah-darah yang diselipkan komedi yang mengundang tawa. Cara Timo memperkenalkan para karakter tokoh dalam filmnya juga menarik. Hanya dari beberapa adegan saja kita langsung tahu dan hafal bagaimana keunikan-keunikan dari karakter-karakter tersebut. Sebenarnya alur cerita dalam film ini tidak ada yang istimewa, biasa saja, malah cenderung tertebak. Bahkan soal plot twistnya pun beberapa orang yang biasa membedah film pasti langsung tahu. Bercerita tentang Dina, seorang polisi yang ingin menguak dan mencari tahu dalang di balik kematian ayahnya, yang juga mentor dari para The Big Four. Pencarian tersebut membuat Dina akhirnya bertemu dengan para anak didik ayahnya yaitu The Big Four dan bersama-sama mencari tahu fakta di balik kematian ayah Dina. Detail-detail menarik dalam film ini menurut saya tercipta dari akting dan dialog para karakter di dalamnya. Entah kenapa walaupun kata-kata kasar atau kebun binatang sering keluar dalam dialog, tetap saja menurut saya itu memang pas sesuai dengan kebutuhan film. Dari dialog-dialog tersebut sepanjang cerita film kita benar-benar disuguhkan akting yang baik dan juga gila dari para aktor dan aktris di film ini. Walaupun ceritanya biasa saja, namun para pemeran berhasil membangun film ini menjadi film gila yang sekelas dengan film-film Hollywood di luar sana. Sungguh karya yang sangat gila. Selamat datang. Sudah reservasi? Reservasi Bombay. Galak. Menurut saya adegan Topan menjadi penjaga Villa Paradise merupakan adegan ikonik yang tidak terlupakan. Jika kalian sudah nonton filmnya pasti kalian tahu kata-kata "Selamat datang di Villa Paradise di mana semuanya nice". Itu kata-kata yang sangat terngiang-ngiang di dalam otak, apalagi jika kalian tahu bahwa Villa Paradise adalah tempat penuh kenangan bagi The Big Four. Selain itu di adegan ini kalian bisa melihat bagaimana aksi dengan komedi benar-benar diramu dengan baik oleh sang sutradara. Naskah yang bagus diperankan dengan sangat baik, pengucapan dialog berbau komedi dengan aksi yang begitu memukau sungguh menjadi daya tarik tersendiri dalam film ini. Sinematografi dalam film ini sungguh sangat menunjukkan bagaimana kelas perfilman Indonesia dalam membuat film aksi. Pengambilan gambar demi gambar sangat mencerminkan film aksi yang luar biasa.
Detail-detail koreografi dalam adegan pertempuran dan perkelahian sangat enak dan rapih untuk dilihat. Tata artistiknya juga sangat baik apalagi saat adegan terakhir pertempuran di Villa Paradise. Benar-benar cocok menjadi arena pertempuran terakhir dengan mengorbankan segala kenangan di dalamnya. Kesimpulannya, film The Big Four merupakan karya gokil yang berhasil diciptakan oleh sang sutradara yaitu Timo Tjahjanto beserta jajarannya. Membuat film aksi yang memukau pasti membutuhkan dana yang tidak murah, tapi film ini mampu membuktikan bahwa karya yang digarap serius pasti akan menghasilkan karya yang bisa dibanggakan hingga mancanegara. Karya yang sangat ringan untuk ditonton saat kita sedang bosan. Cukup duduk dan menonton tanpa berpikir, nikmati saja semua kegilaan aksi dan komedinya. Kalian pasti akan sangat terhibur dengan film ini. Skor dari saya untuk film ini adalah 9 dari 10. Menurut saya naskah dalam film ini memiliki kelemahan karena mudah untuk ditebak. Seandainya lebih dieksplor lagi mungkin plot ceritanya bisa jadi lebih menarik. Namun di luar dari kelemahan plot ceritanya, film ini tetap sangat bisa direkomendasikan kepada orang-orang yang suka dengan jalan cerita yang tidak neko-neko atau malas mikir. Mereka yang suka alur plot yang to the point pasti sangat terhibur dengan film ini. Jika setelah menonton review ini kalian penasaran dengan filmnya, film ini bisa kalian saksikan di Netflix. Oke, sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa lagi.